Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang kelima, yang dimana pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana perilaku mencerminkan sikap hormat kepada orang tua, dan kemudian kita akan membahas tentang perilaku sikap hormat dan patuh kepada guru. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita akan membacakan doa. Semoga apa yang kalian pelajari pada pertemuan ini dapat lancar dan dapat kalian pahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian lebih paham dan lebih dapat mengamalkan apa yang kalian pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang ketiga, perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua, dalil-dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua, dan pada kali ini kita akan bahas tentang prakteknya, perilakunya. Bagaimana perilaku yang baik itu? Yaitu perilaku yang mencerminkan sikap sayang, hormat dan patuh kepada orang tua, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jika seandainya orang tua kita masih hidup, yang bisa kita lakukan itu yang pertama mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemuinya. Jangan lupa saat kalian masuk rumah, ingin meninggalkan rumah, jangan lupa kalian mengucapkan salam kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan segala perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Ya, jadi walaupun kalian seandainya mungkin merasa sudah paham, merasa sudah lebih bisa dibandingkan apa yang disampaikan orang tua, tetaplah kalian bersikap dengan rendah hati, lebih perhatian seakan-akan kamu baru pertama kali mendengarnya. Itu adalah salah satu sikap kalian berbakti kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan, karena itu akan menyakiti hati keduanya. Jadi kalau misalnya mendengarkan kata-kata orang tua, kalian diam dan dengarkan saja apa yang disampaikan orang tua, dan jangan sampai menyela ya dari perkataan orang tua. Dan yang keempat, berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan lainnya. Jangan lupa kalau ingin keluar, pamit, minta izin. Kalau kalian mau keluar, apa kalau sudah diizinkan, baru kalian pergi keluar rumah. Jangan sampai tidak izin sama orang tua. Yang kelima, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari berpergian. Jangan lupa, biasakan kalau mau pergi, ciumlah telapak tangan orang tua kalian, baik itu ayah maupun ibu. Yang keenam, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Kalian sebagai keluarga di rumah, kalian bekerja sama untuk membersihkan rumah tempat yang kalian tinggali. Sebagaimana kalian seperti di kelas ya, kalian ada pembagian jadwal untuk mengerjakan kelas, karena kelas adalah tempat tinggal kalian, sama juga dengan rumah. Jangan cuma menyuruh orang tua yang membersihkan, tetapi kalian juga ikut paham-paham membersihkan keadaan kamar ataupun rumah kalian. Kemudian yang berikutnya, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Jadi kalau misalnya sudah ada dikasih nasihat, amalkan apa yang diberi nasihat itu. Dan yang kedelapan, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun. Kalau seandainya orang tua kita sudah sangat terlalu tua, dan mungkin kita sudah sebaliknya, kita sudah dewasa dan kita menjadi orang yang mampu, maka jangan sampai kita melupakan jasa orang tua kita, ya. Nah, jadi keadaan itu seperti terbalik ya.
Mungkin waktu kita bayi, kita ini seperti orang tua, orang dan pikun. Kadang manja, kadang kita ngeyel ya saat bayi. Tetapi semakin tua kita dewasa, tetapi orang tua kembali kayak bayi. Ya. Orang tua kita mulai pikun dan sudah tua, minta diasuh. Ya, seakan-akan terbalik ya, kalian yang kemudian mengasuh orang tua kalian. Jadi jangan sampai kalian malah lari dari kenyataan bahwa harus mengasuh orang tua, karena berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban dalam Islam. Yang kesembilan, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Jadi rendah diri dan jangan lupa kalian berdoa untuk orang tua. Apa doanya? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ke-10, menyambung silaturahmi meskipun hanya melalui telepon ketika jarak sangat jauh. Ya, jangan lupa seandainya kalian sudah jauh berbeda keluarga, jangan lupa untuk menghubungi orang tua, baik itu belang ataupun menghubungi melalui telepon, video call atau panggilan suara. Kemudian yang 11, memberikan sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkannya. Walaupun mereka dalam keadaan sugih juga masih kaya, tapi kalian sebagai anak usahakanlah memberikan hadiah untuk orang tua. Walaupun sebenarnya orang tua juga mampu untuk membeli, tetapi kalau pemberian dari orang tua ini akan membuat orang tua kita senang dan kita pasti akan dibanggakan orang tua. Dan yang ke-12, selalu meminta doa restu orang tua dan dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi kalau ada masalah silahkan bicarakan dengan orang tua, minta pendapat, karena beliau lebih tua, lebih lama dalam menghadapi garam asinnya kehidupan dunia. Insyaallah orang tua akan lebih bijak dalam mengambil putusan. Yang B, jika orang tua telah meninggal dunia, maka langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkan. Hak Adam itu adalah utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Jadi jika seandainya orang tua kita sudah meninggal, ya, maka laksanakan pembagian harta waris dan melaksanakan wasiat yang ditinggalkan beliau. Wasiat itu adalah pesan-pesan terakhir yang disampaikan orang tua kita. Apakah beliau ingin hartanya ini ingin sekian persen ingin dikasih ke anak yatim atau ke fakir miskin, itu dikasih itu dulu, baru melaksanakan pembagian harta waris. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Walaupun orang tua kalian sudah meninggal dan kalian ditinggalkan dengan teman-teman beliau, paman-paman kalian, ya, artinya dingsanak sidin itu adalah paman kalian, acil kalian, itu kalian tetap menjalin silaturahmi dengan mereka, walaupun mungkin kalian agak kurang kenal karena jarang ketemu, tetapi dia itu adalah keluarga kalian. Mau tidak mau kalian harus menyambung silaturahmi dengan mereka, bahkan memuliakan teman-teman kedua orang tuanya walaupun tidak mengenal mereka. Kalian kalau sudah mendengar itu adalah teman-teman orang tua kita, maka muliakanlah semulia-mulianya. Yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua ibu bapak. Jadi kalau ada memang keinginan yang ingin dilaksanakan oleh orang tua, tetapi orang tua kita telah meninggal, maka kalian melaksanakan cita-cita itu adalah bagian daripada berbakti kepada orang tua kalian. Ya, entah itu mungkin ingin berhaji, ya, maka kalian ingin melaksanakan haji pengganti untuk orang tua kalian, bisa. Itu kan cita-cita luhur, ingin melaksanakan haji, maka bisa kalian badalkan dengan diri kalian. Saat kalian bisa melaksanakan itu, artinya kalian adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tua. Yang keempat, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang diperbuat. Jadi mendoakan orang tua seperti tadi, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah di setiap akhir salat kalian 5 waktu, laksanakanlah, jangan lupa
meninggalkan doa untuk orang tua, khusus walaupun orang tua kita sudah meninggal, sampaikanlah doa untuk diampuni dosa-dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. B. Hormat dan patuh kepada guru. Nah, jadi kita masuk pada bagian B. Tadi sudah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua, dan yang kedua ini adalah hormat dan patuh kepada guru. Pertama, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan pendidikan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru merupakan orang yang mendidik kita untuk menjadikan anak yang soleh. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sikap hormat dan patuh pada guru tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pendapat dan petunjuk beliau. Yang kedua adalah melaksanakan tugas dan belajar dengan ikhlas. Yang ketiga, memperhatikan apabila diajak bicara. Yang keempat, memberikan salam terlebih dahulu kepada guru apabila berhadap atau bertemu. Kemudian yang mengetahui dan memahami hak-hak yang harus diberikan gurunya dan tidak melupakan jasa beliau. Dan yang ke F, duduk dengan sopan di hadapan gurunya, tenang, merendahkan diri serta hormat sambil mendengarkan memperhatikan dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa, ya, karena orang tua adalah sebagai pendidik, dipinta sebagai bagian pendidikan adalah bagian kewajiban dari orang tua kalian, dan orang tua kalian menyerahkan kepada kami sebagai guru, ya, untuk mendidik kalian. Maka kewajiban-kewajiban yang kamu miliki untuk menghormati orang tua kalian sama wajibnya dengan menghormati guru seperti kalian menghormati orang tua kalian. Ya, tadi seperti mengikuti pendapat, belajar yang ikhlas apabila dipandiri guru. Kalian serius dengarkan, ya, salam, ya, karena itu adalah bagian pendidikan yang sangat berguna bagi kalian, dan insya Allah ilmunya akan berkah nanti di kemudian hari. Kemudian hikmahnya kalau seandainya kamu hormat dan patuh kepada guru, ilmu yang kita peroleh akan membawa berkah insya Allah, ya, ilmunya jadi berkah. Yang kedua, akan menjadi mudah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru kalau seandainya kalian beradab. Nah, kalau kalian punya adab kepada guru, akan ilmu ini malah jadi cepat diterima, mudah diterima, gampang diterima. Dan yang ketiga, ilmu yang kita peroleh akan membawa kebaikan dan kemaslahatan umat. Jadi bermanfaat, ya, bermanfaat ilmu yang kalian terima kalau seandainya kalian hormat dan patuh kepada guru. Nah, jadi ini ada sekilas info, ya. Birrul walidain ini berasal dari kata barra, ya, birru artinya berbakti, walidain artinya kedua orang tua. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua termasuk ajaran Islam yang penting. Berbuat baik kepada mereka merupakan amal yang utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat tentang amal yang paling dicintai Allah. Beliau bersabda, sholat tepat waktunya. Sahabat itu bertanya lagi, apa lagi amal yang dicintai Allah ya wahai Rasulullah? Berbuat baik kepada orang tua, jawab beliau. Sahabat itu bertanya kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad pada jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu letak yang paling baik, itu adalah nomor 2 disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah. Kemudian perintah berbuat baik kepada orang tua ditempatkan Allah sesudah perintah menyembah dan beribadah kepadanya. Ini mengisyaratkan berbuat baik kepada orang tua perlu menjadi perhatian setiap muslim. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang mulia. Surah Al-Isra ayat 23. Menurut ayat ini, berbuat baik kepada orang tua harus ditampilkan dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Ini wajar dilakukan seorang anak karena orang tua telah berjasa membesarkan dan mendidiknya. Dalam kaitan ini, anak dilarang mengucapkan "ah" dan bersikap kasar kepada orang tua karena dapat menyakitkan hati mereka. Memberikan nafkah untuk orang tua termasuk cara berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Cara lain untuk berbuat baik kepada orang tua itu diwujudkan dengan mendoakan dan memohon ampun Allah atas dosa mereka, bagi baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Allah berfirman, katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah mereka berdua rahmat, kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku dua waktu kecil. Bahasa Arabnya, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik kepada orang tua yang meninggal dilakukan dengan menyambung silaturahmi dengan orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan mereka, termasuk teman sejawat dan handai taulan mereka. Selain itu, dengan meneruskan tradisi baik yang diwariskan orang tua karena akan menjadi pahala yang tidak terputus bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amal yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Dan barang siapa yang melakukan tradisi buruk atau dosa, ia berdosa dan memikul dosa orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi ini adalah kesimpulan tentang birrul walidain, dan kesimpulan untuk berbakti kepada orang tua. Kita harus menghormati orang tua sebagaimana kalian menghormati orang tua kalian. Kewajibannya sama seperti kewajiban kalian berbakti kepada orang tua, maka kalian memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh pada seorang guru atau semua guru-guru kalian. Maka oleh sebab itu, hikmahnya insyaallah nanti kalian ilmu jadi berkah, gampang menerima ilmu, bahkan ilmunya bahkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan kalian kerjakan tugas setelah ini, ada link ya di deskripsi, itu ada link from yang kalian kerjakan, pilihan ganda, kalian pilih satu paling benar ya, dan kemudian kalian ketik kirim, artinya kalian selesai mengerjakan soal ini. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Jangan lupa kalian komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menunjukkan hadir pada pertemuan kali ini. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.